Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardian Zara Ramadhani dari kelas 9B absen 04 akan mempresentasikan dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Dari mulai soal yang pertama, pada masa Orde Lama, kondisi politik dan keamanan dalam negeri diliputi oleh kekacauan dan kondisi sosial budaya berada dalam suasana peralihan dari masyarakat terjajah menjadi masyarakat merdeka. Terdapat 3 periode penerapan Pancasila yang berbeda, yaitu pertama, periode 1945 sampai 1950. Kedua, periode 1950 sampai 1959. Dan yang ketiga, periode 1959 sampai 1966. Dari pernyataan di atas, deskripsikan bagaimana penerapan Pancasila dari masa ke masa pada periode di atas. Jawaban soal nomor 1. Periode pertama, periode 1945 sampai 1950. Selama periode ini, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan gaya hidupnya menghadapi berbagai permasalahan. Rakyat sedang bekerja keras menggantikan Pancasila sebagai landasan negara dan gaya hidup bangsa. Upaya tersebut terlihat dari munculnya gerakan perlawanan yang bertujuan untuk menggantikan Pancasila dengan ideologi lain. Lanjut pada periode yang kedua. Pada periode 1950 sampai 1959, pada masa ini dasar negara masih Pancasila, namun dalam penerapannya lebih diarahkan kepada ideologi yang bebas. Hal ini terlihat dari penerapan prinsip keempat, tidak lagi memiliki semangat musyawarah untuk mufakat tetapi memiliki suara terbanyak. Dan pada periode yang ketiga, periode 1956 sampai 1965, periode ini disebut periode demokrasi terpimpin. Demokrasi bukanlah kekuatan rakyat, jadi kepemimpinan adalah nilai-nilai Pancasila, melainkan kekuatan pribadi Presiden Soekarno. Terdapat berbagai penyimpanan dalam tafsir Pancasila dalam konstitusi. Akibatnya, Soekarno menjadi diktator, diangkat menjadi presiden seumur hidup dan melebur kaum nasionalis, agama, dan komunis yang jelas tidak cocok untuk NKRI. Lanjut untuk soal nomor 2. Presiden Soekarno sebagai tokoh utama Orde Baru dipandang rakyat sebagai sesosok manusia yang mampu mengeluarkan bangsa ini keluar dari keterpurukan. Harapan rakyat tersebut tentu saja ada dasarnya. Hal ini dikarenakan beliau berhasil membubarkan PKI yang ketika itu dijadikan musuh utama negeri ini. Dari uraian di atas, berikan tanggapan kalian tentang pernyataan tersebut, kemudian hubungkan dengan penerapan Pancasila pada masa Orde Baru. Jawaban untuk soal nomor 2. Orde Baru muncul dengan tekad untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Semangat tersebut muncul berdasarkan pengalaman sejarah dan pemerintah sebelumnya yang telah menyimpang Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 demi kepentingan kekuasaan. Akan tetapi yang terjadi sebenarnya adalah tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi pada masa Orde Lama, yaitu Pancasila tetap pada posisinya sebagai alat pembenar rezim otoritan baru di bawah Soeharto. Lanjut dengan soal nomor 3. Berikan penjelasan tentang bagaimana persamaan dan perbedaan penerapan Pancasila dari masa Orde Lama dan Orde Baru. Jawaban singkat untuk nomor 3. Persamaannya sama-sama masih terdapat kepentingan ekonomi, kemiskinan, dan ketidakadilan setelah Indonesia merdeka. Ketimpangan ekonomi tidak separah ketika zaman penjajahan. Dan perbedaannya, Orde Lama, dalam kurun demokrasi terpimpin, masa pasca kemerdekaan 1945 sampai 1950, keadaan ekonomi keuangan pada masa awal kemerdekaan amat buruk. Next, soal nomor 4. Berikan penjelasan apa yang kalian ketahui tentang Tentara Islam Indonesia yang dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Jawaban untuk soal nomor 4.
Pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Pemberontakan ini ditandai dengan didirikannya Negara Islam Indonesia atau disebut dengan NII oleh Kartosuwiryo pada tanggal 7 Agustus 1949. Tujuan utama didirikannya NII adalah untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam. Tetapi gerakannya bertentangan dengan ajaran Islam sebenarnya. Mereka melakukan perusakan dan pembakaran rumah-rumah penduduk serta melakukan penganiayaan terhadap penduduk. Upaya penumpasan pemberontakan ini memakan waktu yang cukup lama. Kartosuwiryo bersama para pengikutnya baru bisa ditangkap pada tanggal 4 Juni 1962. Soal nomor 5. Analisislah bagaimana pelaksanaan pemilu pada tahun 1955. Berikut jawaban untuk soal nomor 5. Pemilihan umum atau disebut dengan pemilu pertama yang terjadi di Indonesia dilaksanakan pada tahun 1955. Pemilu tersebut dilaksanakan pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap. Dalam buku A History of Modern Indonesia, Sains 2008, karya M. C. Rickleff, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953, pemilu tersebut dilaksanakan dalam rangka memilih anggota-anggota parlemen disebut dengan DPR dan konstitusi. Konstitusi adalah lembaga yang memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan perubahan terhadap konstitusi negara. Sistem yang digunakan pada pemilu 1955 adalah perwakilan proporsional. Artinya setiap daerah pemilih akan mendapatkan jumlah kursi atas dasar jumlah penduduknya. Hal tersebut dengan ketentuan setiap daerah berhak mendapatkan jatah minimum 6 kursi untuk konstitusi dan 3 kursi untuk parlemen. Pada pemilu 1955 terdapat 260 jumlah kursi DPR yang diperebutkan dan 522 kursi untuk konstitusi, ditambah 14 wakil golongan minoritas yang diangkat pemerintah. Proses pemilu 1955. Pendaftaran dimulai sejak Mei 1954 dan selesai pada November 1954. Jumlah warga yang memenuhi syarat pemilu sebanyak 43.104.464 jiwa. Dari data tersebut, sebanyak 87,65% atau 37.875.229 jiwa yang menggunakan hak suaranya. Pada waktu itu, anggota TNI dan Polri boleh ikut memberikan hak suaranya, berbeda dengan pemilu saat ini. Pada pelaksanaan pemilu pertama, terdapat 208 daerah kabupaten, 2.139 kecamatan, dan 43.429 desa. Pemilu pertama tersebut disarankan dalam 2 gelombang, yaitu gelombang pertama, pemilu untuk memilih anggota DPR. Tahap ini diselenggarakan pada tanggal 29 September 1955 dan diikuti oleh 29 partai politik dan individu. Gelombang kedua, pemilu untuk memilih anggota konstitusi. Tahap ini diselenggarakan pada tanggal 15 Desember 1955. Penyelenggara pemilu 1955 memakan biaya sebanyak 479 juta untuk kebutuhan perlengkapan teknis seperti pembuatan kotak suara dan honorarium panitia penyelenggara. Selain pemilihan DPR dan konstitusi, juga diadakan pemilihan DPRD dengan 2 tahap, yaitu Juni 1957 untuk Indonesia wilayah Barat dan Juli 1957 untuk Indonesia wilayah Timur. Dengan dipisahnya waktu penyelenggaraan, pemilihan umum dapat berjalan fokus. Banyak pakar yang menilai bahwa pemilu 1955 kekuatan partai politik terukur lebih cepat dan parlemen yang dihasilkan lebih bermutu. Untuk hasil pemilu tahap pertama, hasil pemilu 1955 tahap pertama diikuti 172 kontestan, namun hanya 28 kontestan yang berhasil memperoleh kursi. 4 partai besar secara berturut-turut yang memenangkan kursi adalah Partai Nasional Indonesia sebanyak 22,3%, Masyumi 20,9%, Nahdlatul Ulama 18,4%, dan Partai Komunis Indonesia sebanyak 15,4%. Seiring dengan hasil tersebut juga diangkat 6 anggota parlemen mewakili Tionghoa dan 6 lagi mewakili Eropa. Dengan demikian total anggota DPR hasil pemilu 1955 sebanyak 272 orang.
Kemudian untuk hasil pemilu tahap kedua, jumlah kursi anggota konstitusi sebanyak 520, namun karena Irian Barat tidak dapat melakukan pemilihan, maka jatah kursi dikurangi menjadi 6 dan menjadi 514 kursi. Hasil pemilihan anggota konstitusi menunjukkan bahwa PIN, NU, dan PKI memiliki dukungan yang tinggi, sementara Masyumi perolehan suaranya merosot dibandingkan pemilihan anggota DPR. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.